Ya, seperti yang kau mau dalam nama Yesus, ya, ini pegang jamah sesuatu yang tidak Terus baik, kita bikin kita sembuh pulih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kita masih kita pemulihan-Mu yang ya, seperti yang kau mau dalam nama Yesus, ya, ini pegang jamah sesuatu yang tidak terus baik, kita bikin kita sembuh pulih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kita masih kita Matius 4 ayat 4. Kita bacakan Matius 4 pasal yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ya, kita aminkan firman Tuhan ini. Ini perkataan Tuhan Yesus, ya, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja atau nasi saja atau makanan saja, tapi hidup dari perkataan-perkataan Tuhan, dari ucapan-ucapan Tuhan. Ya, ya kita menyadari keadaan diri kita, ya. Kita nih mengalami satu proses kehidupan, mulai dari lahir ke dunia ini, melalui pertumbuhan, anak-anak, remaja, dewasa, dan sekarang kita semua lansia, ya, usia. Ini udah semua 50 tahun ke atas, ya, kecuali Bro Rudi. Bro Rudi udah sampai 50 tahun ke atas? Belum, ya, sebentar lagi akan mencapai 50. Saya juga udah 57 tahun, sebentar lagi akan 60. Kemarin ketemu dengan besannya Ibu Maria, ya. Pak Aris, 70 nggak nyangka masih sehat, seger. Udah umur 70 loh, tapi masih seger, sehat, ya. Jadi nggak sesuai dengan usianya, awet muda dia, ya. Puji nama Tuhan. Dan saya pun mengalami proses, sebentar lagi berapa tahun kemudian akan umur 60 tahun. Tapi Tuhan mau kita ini seperti buah kelapa, makin tua makin berbuah, atau pohon ara, ya. Pohon ara itu berbuah di segala musim, ya. Jangan seperti buah, ya adalah buah tertentu yang berbuah pada musimnya saja, musim lain enggak. Tapi Tuhan mau untuk kita itu berbuah di segala musim, ya. Nah, puji nama Tuhan, terus dalam perjalanan kita nih selama di bumi ini, ya. Kita nanti di ujungnya ini akan ada garis akhir, ya. Kita masih berproses terus menuju nanti ke garis finish. Kalau tokoh-tokoh di Alkitab semua jadi contoh teladan, ya, seperti Rasul Paulus, ya, dia setelah mengalami masa perjalanan, akhirnya dia mau mencapai garis akhir, dia udah dekat waktunya, katanya, ya. Akhirnya Rasul Paulus bisa menyelesaikan garis akhir. Nah, puji nama Tuhan, saudaraku. Jadi kita dalam kehidupan ini terus harus semakin kuat, ya. Pertama ini kita harus yang dasar dulu, jangan lupa itu mengucap syukur. Jadi kadang nggak semua orang, ya, ada ucapan syukur ini penting nih, kita ucapkan perkataan, ya. Kadang-kala kita ngalami satu peristiwa menyebabkan kita kenapa begini, kenapa begitu. Dengan ucapan syukur akan mencegah kita keluar dari komplainan, ya. Kita harus percaya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada kalanya kita nggak ngerti, nggak bisa menjawab. Kalau Tuhan itu bisa melihat utuh, bulat. Kalau kita kadang melihatnya pasal-pasal, potongan demi potongan gitu, ya. Tapi semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun, ya, kita mengucap syukur. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, saya pun mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Setelah saya juga diproses, ya. Ya, akhirnya saya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Untuk selalu ingat Tuhan, ya, kita hidup dalam kesetiaan Tuhan. Tuhan itu setia memegang akan perjanjian Tuhan. Tuhan itu setia, tinggal kita juga harus setia kepada Tuhan, ikut ngiring Tuhan. Ya, mengucap syukur dengan keadaan kita, dengan kesehatan, dengan keberadaan kita. Tuhan menambahkan, mencukupi. Nanti apa yang kurang Tuhan tambahkan, Tuhan cukupi. Jadi kita mengalami proses demi proses dalam kehidupan ini. Dengan mengucap syukur, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, kita terima keadaan, mengucap syukur, Tuhan baik. Ya, mengucap syukur itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, akan membuat kita tuh memuji-muji Tuhan. Kita harus nerimo, ya, keadaan kita ini, jangan
banding-bandingkan dengan orang lain menyebabkan kita itu ada kurang gitu ya. Ya kalau kurang nanti Tuhan tambahkan, Tuhan cukupkan. Ya, mengucap syukur dalam segala keadaan, segala perkara, suka duka, susah senang, apapun mengucap syukur, terima kasih Tuhan kau baik. Ya, apapun yang kita terima, kita rasakan, Tuhan terima kasih engkau baik. Ya. Dan saya juga ngalami move ini stage demi stage ya, pergerakan demi pergerakan. Saat-saat sekarang ya saya udah 2 kali ada beribadah ya. Emang sebelumnya itu satu tantangan berat juga bagi saya, pencobaannya itu bukan ujiannya berat bagi saya juga. Saya bukan masuk ke gereja yang nyaman, tenang, enggak. Saya di sana seperti penopang ya. Karena dituntut bukan yang kita ada atau kita punya, kita lagi nggak ada ya. Tapi semuanya akhirnya bisa dilewati, masuk lagi satu fase berikutnya, ke fase berikutnya ya. Nah, puji nama Tuhannya, terus harus ingat, kita mengucap syukur, terus komunikasi berdoa kepada Tuhan. Kita punya, boleh dibilang teman-teman kasih persaudaraan, ya seiman yang menguatkan kita, mendukung. Ayo terus untuk kita jalur di relnya Tuhan, berada di jalurnya Tuhan. Ya, Tuhan bisa merekayasa, membuat untuk kita selalu berada di relnya. Jangan kita keluar atau keluar sedikit cepat kembali lagi ke jalurnya Tuhan. Ada God's way, jalannya Tuhan. Ya, jalan Tuhan itu lurus. Jalan Tuhan itu baik, bagus. Untuk kita bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Jangan keluar dari jalur. Jalur ada musuh-musuh yang siap. Dia kan musuh tuh mau menerkam, ya, mau membawa kita narik keluar, tapi terus kita harus stay on track recordnya tuh, di dalam tracknya Tuhan. Untuk kita tuh menuju, kita tuh panggilan sorgawi, ya, menuju satu panggilan sorgawi. Mungkin kalau secara hitungan kita ini udah nggak lama lagi ya, waktunya udah singkat sedikit sekali kan. Mau berapa lama lagi? Mau 20 tahun, 25 tahun? Bisa juga lebih pendek kan? Umur ada di tangan Tuhan. Ya. Jadi kalau saya itu, ya tiap orang kan bisa bermohon kepada Tuhan ya, mau umur panjang. Tapi kalau saya udah berserah ke Tuhan lah, kalau menurut Tuhan waktu saya udah cukup ya pulang-pulang gitu ya. Kadang saya juga nggak minta Tuhan panjangkan umur saya, yang penting tuh di mata Tuhan ini udah cukup belum. Ya, kadang kita mau pulang sekarang, kalau Tuhan pandang, kamu belum cukup, belum selesai, harus jalani lagi. Itu yang ada pendeta hamba Tuhan di Cirebon, Ibu Nani. Secara umur udah, kalau nggak salah mau 75 apa 80 tahun ya. Tapi kata Tuhan belum, waktunya masih lama lah. Umur segitu masih lama. Aduh, mau 95, mau 100 tahun. Ya bisa juga lah, seperti Bapak Billy Graham. Itu mau mendekati 100 tahun ya umurnya. Yang penting itu dipandang Tuhan udah cukup belum? Udah selesai belum? Kalau kita meminta sekarang di mata Tuhan belum cukup, ya Tuhan kasih perpanjang umur lagi kan? Nanti sampai selesai waktunya. Mau buru-buru. Atau mau panjang, tapi kamu, wah nanti makin lama, makin tua, makin kesusahan, udah deh dipanggil menurut waktunya Tuhan yang terbaik. Ya saya sebenarnya waktunya berserah sama Tuhan dan menurut Tuhan yang terbaik. Kalau Tuhan lihat belum waktunya, ya belum waktunya. Kalau udah waktunya, waktunya. Apalagi yang masih perlu dilakukan ya di bumi ini. Dan juga untuk selalu kita ingat terus, yang penting kita setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ucap syukur aja, Tuhan kau baik. Tuhan, aku mau setia kepadamu. Udah Tuhan mencukupi, Tuhan yang memelihara. Betul ya. Kalau ibarat kita manusia kan punya hewan peliharaan, dikurung. Dikurung tuh bagus supaya melindungi musuh kan. Mau terbang bebas gitu ya. Tapi di dalam perlindungan Tuhan kan. Ya udah nyaman gitu, jangan suka ngelirik-ngelirik, yang kemana-mana mau kendak sendiri lagi, nggak bisa ya. Udah dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan, banyak mengucap syukur, banyak berdoa komunikasi dengan Tuhan. Nanti Tuhan tambahkanlah apa yang kurang, yang perlu dituntun langkah demi langkah. Ingat, Tuhan bilang kalau kita orang percaya itu nggak mungkin jatuh sampai tergeletak. Ya, kalau kita jatuh bangkit lagi. Ya, semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, hidup mah jalani saja, berserah pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita lakukan. Dan setahu saya sih
Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita, ya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang memuliakan Tuhan, terus lakukan. Supaya kita selalu berkenan kepada Tuhan. Ingat, kita ini hambanya, alatnya. Kita ini kan masing-masing ini makhluk ciptaan Tuhan itu ibarat perabotan. Tuhan yang tuannya. Tuhan mau pakai, ada orang yang dijadikan kendi, sendok, piring, macam kegunaan fungsi masing-masing kan. Oh, mungkin Ibu Maria pelayanannya apa penginjilan, apa Petrus menguatkan. Kalau Pak Rudi apa Pak Rudi warrior ya, tentara ya. Sering menguatkan. Masing-masing kita punya panggilan masing-masing. Kesesama, doain istri, anak. Yang udah menikah punya cucu, doain dari berdoa, mengingatkan Tuhan ya. Doa harus disampaikan terus-menerus supaya ada. Ya, kalau nggak ada yang doa, nggak ada yang doa. Tapi kalau ada yang doa ini, mengingatkan ini. Yang saya tahu nih kebangkitan itu pertama itu dari Pak Daniel Cipto ya. Dia mengadain, sekarang udah sampai ke YouTube itu, doa pagi jam 5. AOC, itu ada di Bandung. Itu kadang untuk di internasional, itu selain pertama doain 38 provinsi di Indonesia, itu supaya naik. Ngingetin Tuhan, ada di hadapan Tuhan. Tuhan, bangsa Indonesia ini bela, berkati Tuhan, selamatin. Makanya bangsa Indonesia ada generasi ke generasi turun-temurun ada di hadapan Tuhan. Itu negara Afghanistan kenapa roboh runtuh? Nggak ada pendoanya, nggak ada yang di hadapan Tuhan. Korea juga. Zamannya dulu Pak Yonggi Cho, keturunannya sekarang harus ada naik-naik doa di hadapan Tuhan. Kalau yang sekarang tuh imam-imam ya, perantara manusia dengan Tuhan. Naikkan doa, dupa kepada Tuhan, ngingetin Tuhan, bela bangsa kami, kasihani bangsa kami supaya ada terus. Nah, kalau kita dipanggil doa demi keluarga. Jadi dalam satu keluarga, 5 orang, 6 orang, ada pendoanya. Tiang doa yang ngedoain seluruh keluarganya. Supaya ada di hadapan Tuhan, diingat Tuhan. Tuhan tuh cari sebenarnya 1 orang, 2 orang pendoa. 1 orang diselamatkan, Tuhan bisa menyelamatkan seluruh keluarga. Nah, kita diterpanggil ya untuk naikkan doa untuk sanak keluarga kita. Itu mulai dari hal yang sederhana. Ya. Terus dalam kehidupan kita ingat juga kita udah tekun minggu datang ke rumah Tuhan beribadah. Sebagai rasa bersyukur, kita juga memberi bawa persembahan kan ke Tuhan sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan. Ya, hari demi hari kita jalani. Ya. Pada masa-masa udah, kalau Papa itu sudah mencapai 60 tahun ya. 61. Ini Petrus Chandra 59. Kalau Yohanes sudah 60, saya 57. Pak Rudi nanti mau ke 50 ya. Still young ya bro ya. Jiwa muda. Ya. Nah saudaraku yang kekasih Tuhan. Jadi ya, saya berterima kasih juga mengucap syukur pertama kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara seiman atas dukungan, support, dengan hati yang tulus murni untuk setiap dukungan, support, bantuan. Saya mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan membalas kebaikan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian ya. Dan selalu terus memakan semangat yang penting ya. Jangan sampai nggak ada lagi semangat hidup di bumi gitu kan, ketahuan ya kalau orang udah lesu nggak semangat, ini mau ngapain lagi di bumi nggak semangat, udah dipanggil pulang aja Tuhan cepat gitu ya. Kalau ketemu orang gitu tapi ada udah umur tua masih semangat, masih gairah, masih kesana kemari, lincah kayak Ibu Maria itu lincah ya, masih banyak aktivitas kegiatan kesana kemari ya, itu bagus. Tapi papa saya ya 66 tahun kayaknya waktu itu saya kan hari-hari menjelang dia dipanggil Tuhan kan saya deket sama papa saya ya. Papa saya kayaknya udah terlalu berat bebannya gitu. Karena dia kan mikul 6 anak. Ya. Waduh dia cari nafkah untuk sesuatu menghidupi diri sendiri, keluarga. Kayaknya dia udah terlalu beban berat. Dia sampai rasa lesu gitu ya. Nggak semangat lagi untuk mau hidup sembuh gitu lagi. Tapi di ujung-ujungnya Tuhan panggil pada saat yang tepat. Ya. Waktu itu sore hari tapi dibilang jam 2. Nanti jam 2 akan dipanggil papa. Kalau papa terlalu lama nanti papanya beban sakit lever, ngeluh,
komplain, ya itu kan jadi udah dipanggil pada waktu yang tepat. Papa pun kayaknya udah nggak semangat lagi untuk hidup, bebannya berat gitu, nikul gitu ya. Ya akhirnya dia dipanggil pada waktu yang terbaik lah. Udah Tuhan panggil, dijemput aja rohnya pergi gitu. Tapi dalam keadaan damai sejahtera, kayak ada seorang jemput apa Tuhan Yesus apa malaikat Tuhan ya. Saya ngelihat kok. Karena waktu begini kegeletak begini pun di tempat tidurnya dalam keadaan terbuka gini damai sejahtera. Akhirnya saya mata begini tutupin orang tua saya. Ada dokter meriksa stetoskop udah nggak ada nafasnya. Jadi papa saya pulang tuh dalam waktu yang terbaik, umur 66 tahun. Tapi posisi terakhir itu udah nggak mau hidup lagi di bumi, udah beban berat kali kecapean, kelelahan. Tapi kita sekarang jangan ya, kita kan masih semangat, nah masih ada waktu umur. Tuhan pun mungkin ada rencana-rencana yang baru ya, ide-ide baru dari Tuhan. Kreatif, Tuhan tuh kan kreatif, Allah yang kreatif ya. Jadi kita masih berkarya, masih hidup. Karena dilihat Tuhan juga mungkin belum nyampe, belum genap. Ya ibarat apa cawan kali ya. Cawannya belum penuh, belum akhir, masih kosong, masih ada ide-ide baru, kreatif, ada payagi yang belum. Kita aja dari keluarga aja ya, anak kita udah nikah semua belum? Anak saya tiga-tiganya belum ada satupun nikah, belum cucu pun belum ada. Kan kalau nikah harus hadiri dong orang tua. Ya itu kan kalau anak ya anak udah berkeluarga kan ada tanggung jawab sendiri. Ya kita orang tua dukung, support. Anak aja perlu masih dukungan kita ya, doa atau kehadiran kita, semangat kita. Udah punya cucu nanti cicit lagi. Ya. Jadi jangan sekali kita percaya kalau memang belum waktunya, ya belum waktunya, tapi terus kita bekerja, yang penting bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ya puji nama Tuhan, akhirnya saya akhiri untuk selalu kita ini berdoa komunikasi dengan Tuhan, selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Walaupun kita ngalami nggak enak, sakit, mengucap syukur semua mendatangkan kebaikan. Anak saya juga, kemarin saya udah besuk lewat Ibu Maria, saya dipertemukan dengan anak saya. Untuk saya tuh, karena kan baru denger aja ya, kemarin lihat keadaannya, saya doakan juga 2 kali ketemu, pertama sekali waktu pulang saya ngucapin doa berkat untuk anak saya. Saya juga banyak nasihatin dia untuk memperbaiki pola makan, ya, cara dia menu pola makanan kan harus diperhatiin juga supaya sehat, ya. Dan saya juga doain di rumah juga untuk kesembuhan dia, karena umurnya juga kan masih single, 27 tahun, umur ke depan masih panjang, belum berkeluarga, masih banyak harapan. Dan saya pernah nerima nubuatan dari Ibu Melina, ya. Disebutin bahwa anak saya Fernando ini akan dipakai Tuhan, dan juga yang bungsu perempuan Deborah itu akan dipakai oleh Tuhan. Kalau Timothy anak saya yang ketiga itu dalam proses Tuhan lah, karena kelahiran Timothy itu pertamanya saya itu hanya pengen punya 1 anak aja, si Fernando doang. Tapi satu saat Tuhan bicara, kamu diberikan anak lagi yang mirip seperti kamu. Emang mukanya lebih mirip saya si Timothy ya. Saya lihatnya juga senang. Oh mirip saya. Lebih dari face-nya, dari tingkah lakunya apa semua. Jadi Timothy lahir di bumi ini karena kehendak Tuhan. Ada maksud rencana Tuhan. God, kalau bahasa Inggrisnya God has plan for you. Tuhan punya rencana atas hidupmu, atas hidup kita masing-masing. Untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Di akhirnya terpujilah Tuhan, untuk selalu kita setia ngiring Tuhan, ikut Tuhan, support satu dengan yang lain, dengan kasih persaudaraan, dengan kasih yang tulus ikhlas. Puji nama Tuhan. Kita tutup dalam doa ya. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang setia, memegang teguh perjanjian Tuhan. Terima kasih, biarlah terus kami masuk dalam perjanjian-Mu Tuhan. Kami juga boleh setia kepadamu, menyerahkan hatimu, memuliakan nama-Mu. Terus bimbing kami nanti pada waktunya, jika sudah selesai berakhir tugas bumi, kami dipanggil Tuhan pulang. Tapi saat ini kami masih berkarya, masih banyak melakukan kehendak Tuhan. Kami mendoakan juga untuk keturunan, anak-anak, cucu semuanya, mantu bagi yang sudah punya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang ajaib kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan.
menyala